Lanjutane Iqra al-Qur'an manahaka fa illam yanhaka falasta taqra'u. Artine Quran niku saged nyegah kita sedaya saking laku sembrono. Jika iku mang duwe ilmu gak manfaati niku termasuk sembrono. Lah Kanjeng Nabi kei pirsa ben ilmune manfaat sampeyan dikangen maca Quran. Nek menawi pun maca Quran tapi jek saged jek nglakoni perkara sing sembrono, iku hakikate durung maca Quran. Ya, okay. Kan di awal tadi kan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, okay. Oke, wong gak kurang-kurang wong pinter tapi gak pinter. Oke, wong pinter fikih tapi gak pinter. Maksudnya iku ilmu sing gak manfaat bahaya bagi dirinya sendiri. Tapi Kanjeng Nabi kei solusi kan, Iqra al-Qur'an ma yanhaka. Maca Quran ben sampean selamat toko saka perilaku sing sembrono. Yen nek wis maca Quran tapi jek nglakoni perkara sing sembrono, berarti hakikate gurung maca Quran. Berarti harus ada tadabbur. Harus ada macanya gena-gena, tartil dimasukkan dalam hati, dijiwai. Berarti Al-Quran itu intinya, kesimpulannya bisa menyegah orang dari perbuatan sembrono. Mulane Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing pengin berbincang-bincang dengan Allah, itu membaca Al-Quran. Nek sampean kangen pangeran, pengin tatap muka nggih, pengin curhat kali pangeran niku dikengken maca Quran. Kangen pangeran nek buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim nggih Al-Qur'an. Nggih. Loh, saya sudah baca Quran. Tapi kok jek nglakoni sembrono? Hakikatnya belum membaca Quran. Secara syariat dia membaca Quran, tapi hakikatnya belum. Mulane harus ada niat-niat membaca Al-Quran. Saya akan membacakan niat-niat membaca Al-Quran dari Habib Umar. Saya mencatat. Mungkin ada yang salah dalam niat kita. Mungkin ada yang salah. Tapi nek sampean wis maca Quran wis di selamatna Gusti Allah dari perilaku sembrono nggih alhamdulillah. Tapi keutamaan Al-Quran itu kita baca pun alif lam mim itu mendapatkan 3 pahala. Setiap satunya dikalikan 10 kebaikan. Alif lam mim berarti mendapatkan 30. Kalau dalam satu Al-Quran berapa huruf? Kata Imam Syafi'i 1.070.000 huruf. Coba sampean kalikan. Imam Syafi'i itu Masya Allah cerdas ya. Masya Allah. Al-Quran dihitung Masya Allah. 1.070.000 ayat dikali setiap satu ayat satu huruf dikali satunya dikali 10 berarti pinten 7.020.000 dikali 10 ngono nggih. Ingat berapa? 10 juta. Masya Allah. Berarti kan
Dawuhe Kanjeng Nabi ku masyaallah titik tapi mengena, nggih. Titik tapi mengena. Ya ojo nyalano wong jaba, mungkin kita sendiri yang ahli fikih di oleh sindiran Kanjeng Nabi, ahli fikih tapi gak nglakoni sapa ya awak dhewe. Dikei Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi ngkei solusi ben gak ngono sing akeh maca Quran. Dene kok cek maca Quran nglakoni sembrono berarti hakikate durung maca, ada yang salah. Apa yang salah? Niatnya. Terus gimana Gus cara niat yang benar? Nah ini saya mencatat. Dari beliau Habib Umar bin Hafidz Yaman, muga-muga sehat walafiat panjang umur nggih. Al-Fatihah. Fan berat saya itu. Idola saya. Nomor setunggal niat membaca Al-Qur'an dari beliau. 1 Munajatur Rahman bi kalami wa khotobihi. Bermunajat pada Allah. Munajat itu omong-omongan. Nggih. Ana mek munajat omong-omongan. Dengan kalamnya dan berkomunikasi dengannya. Curhat, kok saiki curhat sampean ono masalah, waduh kate rabi rek akeh masalah. Maca Quran. Iku sejatine munajat kali komunikasi kali kena ojo diwaca banter-banter Yasin wal Quran hakim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzilal Azizir Rahim Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ngono Kang, maca gen ditadabur sampai dilebokno nang ati ambek eling-eling dosa ben sampean brebes milih nangis. Aji maca ambek diresapi. Gak angger diwaca. Yasin Al-Qur'an. Inna kalaman masalah siratal mustaqim. Ya iku oleh pahala, cuma hakikate belum membaca Al-Qur'an. Dilihat dari perilaku yang sembrono. Mulane akeh guru-guru nggih di luar sana enggak di sini. Itu guru tapi kok perilakune sembrono. Itu hakikatnya belum membaca Al-Qur'an. Cuma mendapatkan keutamaan membaca Al-Qur'an secara syariat. Ya. Nomor kali ittiba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tilawatihi. Membaca dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin kita ini satu nafas dengan Rasulullah. Ya. Alif Lam Mim ini satu nafas dengan Rasulullah. Mulane Kanjeng Nabi gak dikei mukjizat sing aneh-aneh. Nabi Musa mukjizate tongkat, ya kan? Nabi Nuh rau, Nabi Soleh gepuk watu metu sapi. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Dikei mukjizat Al-Qur'an. Nah ini ya ila yaumil kiamah. Tapi sebetulnya Kanjeng Nabi itu punya mukjizat bisa membelah bulan. Cuma kurang masyhur Bang ya. Arti bulan itu dibelah oleh Rasul. Permintaan orang kafir Quraisy. Banyak cuma belum diterap. Nomor kali niat membaca Al-Qur'an istikhrajul ulum wal ma'arif, menambah ilmu dan wawasan. Nomor 3. Nomor 2 membaca dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kesimpulannya kita membaca itu termasuk sunnah satu nafas dengan Rasulullah. Kena tapi baca dengan tartil. Dia enak-enak lho. Koyok sampean niki kori internasional lah. Apa-apa digiatno. Pokoke aja pas koncone salat ngono. Dia enak-enak seakan-akan itu kita kori internasional.
nasional. Pun nomor 3. Menambah ilmu dan wawasan diniatkan. Ini sampean baca 1 kali, kemudian besoknya, ya Allah saya niat seperti hanya kemarin, ngono aja. Kenapa kita harus tahu ini? Biar kita hakikatnya membaca Al-Qur'an. Pun nomor 3 pun bermunajat pada Allah dengan kalamnya dan berkomunikasi dengannya. Nyai gede nggih. Nyai iki gede karena rujuke kepada Allah. Bermunajat pada Allah dengan kalam Allah dan berkomunikasi dengan kalam dengan Allah ngono bisa. Intinya nyanya ini besar, n-nya kan besar kan ada di Quran seperti itu kan. N-nya n atau sampean ganti Allah sama. Ini nanti ada adab-adabnya membaca Al-Qur'an dengan wudu, terus dengan menghadap kiblat, pakaian bersih, tempat bersih, itu adab-adabnya. Tapi boleh sampean baca Al-Qur'an sambil tiduran boleh. Ya kowe diwaca kula ahad pen 3 pas turu kan niku termasuk Al-Qur'an. Diwaca bismillah ping 21 kate turu iso nyelametno teko kebakaran, pencurian, baik kebanjiran. Nanti bismillahirrahmanirrahim nggih Al-Qur'an. Pokoknya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang mbek tersapi. Diwaca ping 21 iso nyelametno teko kebakaran, kemalingan ambek kebanjiran. Diwaca ping 21 sadurunge tilem. Nek diwaca ping 19 iso memenuhi hajat sampean. Semisal sampean kate ujian atau kate interview, diwaca ping 19. Nek bismillah to. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ping 9 iku dalam keadaan mendesak. Kate interview, kate ujian skripsi Mas Arif, itu diwaca ping 19. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sekawan istardo Rabbi jalla jalalu wa izdiyada ridhahu, meminta dan menambah ridha Allah. Artinya membaca Quran itu menambah ilmu wawasan, meminta menambah ridha Allah. Nek wis oleh ridha ditambahi ben ridha, tumbuk-tumbuk ridha. Sampeyan gak usah nulis gak apa-apa sampean. Mbok sampean nek wis mari nyuntungi gak apa-apa. Mbon nomor 3 kawan. Nomor 5 melaksanakan perintah Allah dengan membaca kitabnya. Adi termasuk kita tak termasuk ibadah. Melaksanakan perintah Allah dengan membaca kitabnya Al-Qur'an. Mulanya Kanjeng Nabi sangat bangga pada umat kita karena ditinggali oleh Al-Qur'an, pusaka. Pusaka Kanjeng Nabi dan kali Al-Qur'an kali zuriyai Ahlul Bait. Barang siapa berpegang teguh pada 2 ini niscaya akan selamat, nggih. Pusaka atau senjata. Itu mung Al-Qur'an kali Ahlul Bait. Ahlul Bait enten kali ada jalur darah para habaib, para sayyid, syarifah. Nomor kali ada jalur nur al-ulama warathatul anbiya, yaitu jalur ilmu. Nah, itu sapa sing iso nyekel loro iku bakal selamat ila yaumil kiamat. Dunia akhirat selamat. Jadi kita harus berpegang pada Quran, Ahlul Bait, ulama dan para habaib, para kiai, para habaib, para alim, para ulama ben selamat dunia akhirat. Nomor pinten wae? Berarti saiki 6. Sururul qalbi syarif bitilawati ma anzala alaihi. Membahagiakan hati dengan membacanya.
membahagiakan hati dengan membaca Al-Qur'an. Berarti nek sampeyan sumpek buka Al-Qur'an. Karena itu termasuk syifa, obat. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an itu diturunkan untuk sebagai obat, bukan obat segala macam, obat kegelisahan, kegundahan, stres. Pun nggih. Artinya sampean sumpek solusine maca Quran. Aduh sumpek rek tak maca Quran, enggak apa-apa. Karena termasuk niat yang benar. Ya kan? Hati yang sampean terus hati itu niat-niat yang sudah benar. Nomor 7, menyambung dengan sanad yang terus tersambung hingga Rasulullah dan agar bertambah terus pahala mereka. Jadi pahala guru-guru kita juga mendapatkan pahala kalau kita baca Al-Quran. Menyambung dengan sanad yang terus tersambung. Mulane Al-Quran ini kudu ana gurune, bahaya nek ana gurune. Karena di situ ada lafaz-lafaz yang kayak majreha kan begitu. Dulu awal saya ngaji itu alif lam mim itu Pak tak baca alama kan? Kan? Alama kan. Itu kalau nggak ada gurunya bacanya alama. Yasin dibaca yasa kan gitu. Mulane ngaji Quran niku kudu ana gurune ben sanad mangsem sembung gurune teko gurune sampai Rasulullah sampai Kanjeng malaikat Jibril sampai Allah. Nggih. Tersambung hingga Rasulullah dan agar bertambah terus pahala mereka. Mereka itu siapa ya? Guru-guru kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu otomatis kita sedekah pahala kepada guru-guru kita. Karena yang mengajarkan kita Quran adalah guru. Gurunya nanti dapat pahala dari membaca. Jadi intinya pahala Al-Quran itu sampai ke Rasul. Masya Allah. Benar. Dan agar bertambah terus pahala mereka. Mereka siapa? Ya guru-guru kita. Sanad-sanad yang kita bawa. Kalau saya dari Gus Nur Rahman dari alumni Tebu Ireng, Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Khalil dari Syekh Mahfud Termas dari guru-gurunya sampai sampai Rasulullah. Yang terakhir, membersihkan jiwa dan mensucikannya dengan rahasia-rahasia ayat-ayat Al-Quran. Hati iso membahagiakan hati, iso membersihkan jiwa. Mulane jiwa sing angel dijak ketaatan iki dikei maca Quran ae. Dan mensucikan jiwa. Nah, membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa. Bersih belum tentu, tapi suci pasti bersih. Bersih belum tentu, tapi nek suci pasti bersih. Najis belum tentu, kotor. Kotor belum tentu, najis, tapi nek najis pasti. Ya, najis itu barang sing menjijik. Mahuwa najis yaiku barang sing menjijikkan. Kaya uyu, tai, iku najis. Tapi nek opil suci, tapi yo kotor. Ini kan? Lanjut ta sampean niku. Tapi nek kaya apa nanah ngono iku najis. Terus nek iki apa jenenge nang wajah iki? Apa iku? Najis ta mboten?
Hah? Nek wakai ini. Nek gak dipecetet mboten najis. Karena dalam diri kita ini sudah ada darah. Gimana saya menyucikan darah? Enggak bisa. Nek dipecetet baru najis. Kok nggih 8 niku nggih. Kita baca 1 kali, terus besoknya ya Allah saya niat membaca Al-Qur'an ini seperti halnya atau saya membaca Al-Qur'an ini seperti niatnya Habib Umar. Wis padha. Enak sampean. Mulane kula biyen pas jamaah takhir sama qosor iku jare apa wis gak usah dihafalno sih, melok aku ae. Nanti pas jamaah gak diwaca wis melok yai melok imam wis sah. Nek angel kan nggih usolli fardhu dhuhri jamaah takdimi majmu'an bil asri qasronillahi iku cara diwaca 2 nang ati Allah kan 2 nang jero ati sampean nepakno ati mang ya kangelan nggih mulane terus saya iku diwaca melok imam nek sing angel-angel lho tapi nek sing salat jamaah wis cukup niat isun salat zuhur krana Allah wis cukup sudah mencakup semua karena zuhur itu pasti 4 rakaat karena salat pasti menghadap kiblat. Adi Allah niat esun salat zuhur karena Allah. Karena nambah ya sampean dhewean ta jamaah utawa jadi imam utawa jadi makmum. Iku wis cukup. Ya wis cukup. Tapi kalau kelas anak-anak ya dibaca semuanya. Tapi kalau sampean wis dewasa iku ae cukup. Usolli niat esun salat zuhur makmuman krana Allah itu wis mencukupi. Atau besoknya lagi kita membaca Al-Quran, ya Allah saya niat membaca Al-Quran seperti niatnya para salafus soleh. Penting, karena bulan Sya'ban ini kata Imam Ghazali kita harus memperbaiki niat dan membersihkan hati. Karena kita akan menyambut bulan yang mulia. Mulanya dalam hal Sya'ban ini kita harus memperbaiki niat. Kalau bingung sampean niat ya apa Gus? Sampean sendekno para salafus koyok mangan, adus, kerja. Iku niate sampean senden. Ya Allah, saya niat makan ini seperti halnya niatnya salafus soleh. Nanti beda. Kekuatan sampean mangan, ketahanan pangan sampean beda. Sing biasa isuk mangan wis dhuwur lesu, isuk sampe bengi engko. Mek gara-gara niat ngono tok. Barokah para salafus soleh. Kata-kata niat itu makan angger mangan ae pokoke wareg. Ya kan? Nah, itu sampean bulan ini harus memperbaiki niat. Karena niat itu akan menentukan pahala dan tidaknya. Sampean mandi, sampean kerja, sampean sekolah, ngaji, niatnya diwaca nang ati ya Allah, saya niat makan seperti hanya niatnya para salafus dan itu dilakukan sebelum makan. Nanti sampean coba, beda. Kekuatan pangan sampean nanti loh, beda. Sing biasa duhur wis lesu nanti asar kuat. Saya terakhir makan itu habis asar. Tadi dawani makan Mas, makan dulu tak. Mboten ngaji si ae, masih kuat. Karena ini niat senden para salafus soleh. Mulane saya menganjurkan pada para santri di bulan Sya'ban ini kita harus terus memperbaiki niat. Karena innamal amalu nanti kalau niatnya sudah benar, insya Allah hati akan menjadi bersih. Ya. Nek karo niate, iku mang cara nih. Niat seperti halnya niatnya para salafus soleh. Itu dibaca dalam hati ketika atau sebelum mengerjakan apapun, makan, minum, sholat, ngimami. Kalau nek ngimami, niku sadurunge takbir. Ya Allah, saya niat ngimami seperti halnya niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biar saya itu selamat dari ujub dan riya. Mulanya dari imam itu sebetulnya ada sifat setan masukin nanti masuk sifat ujub dan riya. Mulanya ben gak salah itu kita niat senden pada Sultanul Auliya. Pun paham nggih? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada presentasi